lagi di video saya kali ini. Bagi kalian yang belum tahu siapa saya, perkenalkan nama saya Dwi Santi Maimanah, NIM T 2018-11-18. Saya mahasiswa dari IAIN Jember. Kali ini kita akan belajar lagi, kita akan berbincang-bincang lagi tentunya dengan materi yang berbeda. Oke, langsung saja. Sebelumnya video ini saya buat sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Yaul Haq MPD. Jadi buat kalian simak terus videonya, selamat belajar. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya kelompok 9 yang berjudul Syirka, Syu'fa, Al-Qurat, Ikral, Wakalah, dan Gosok. Yang pertama adalah syirka. Syirka adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam usaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syarat dan rukun syirka. Syarat syirka merupakan sesuatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirka. Nah, adapun yang menjadi syarat syirka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Yang keempat, besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan sebagainya. Rukun syirkah. Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syiwat. Syiwat ini yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing belah pihak yang bertransaksi dalam menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Syiwat terdiri dari ijab atau ungkapan penawaran untuk melakukan perserikatan, dan qabul atau ungkapan penerimaan perserikatan yang sah dari semua hal yang menunjukkan syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Yang kedua, adanya kedua belah pihak. Nah, syirkah ini tidak sah jika tidak adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkannya bagi keduanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu balik, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Yang ketiga adalah objek syirkah. Objek syirkah yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Macam-macam kerjasama. Syirka ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah syirka amlak atau sukarela. Yang kedua adalah syirka ukut. Yang dimaksud dengan syirka amlak atau sukarela adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa akad syirka. Sedangkan yang dimaksud dengan syirka ukut adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Manfaat syirka. Yang pertama adalah dapat meningkatkan daya saing produksi. Yang kedua dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar kelompok sosial maupun hubungan bilateral antar negara. Yang ketiga dapat membantu pihak ekonomi yang lemah. Dan yang keempat adalah dapat menampung tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah syuf'ah. Pertama, pengertian syuf'ah. Kata syuf'ah ini diambil dari kata syaf yang berarti sepasang. Syuf'ah ini telah lama dikenal oleh orang Arab. Apabila seseorang pada masa jahiliyah itu ingin menjual rumah atau sebuah kebun, maka tetangga, sekutu atau sebagainya itu akan datang kepadanya meminta hak beli lebih dahulu atas apa yang dijualnya itu. Nah, orang itu pun akan memberikan hak tersebut dan lebih mengutamakannya daripada orang yang jauh darinya. Itu yang dinamakan dengan syuf'ah. Yang kedua ada rukun dan syarat. Yang pertama ada masfu, yaitu benar-benar yang dijadikan barang syuf'ah. Yang kedua syafi, yaitu orang yang mengambil dan menerima syuf'ah. Nah, syarat-syarat seorang syafi itu sendiri, yang pertama orang yang membeli syuf'ah adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Yang kedua, syafi itu meminta dengan segera. Maksudnya syafi jika telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Nah, yang ketiga, syafi mengambil sebagian, maka semuanya haknya gugur apabila syuf'ah terjadi antara dua syafi atau lebih. Rukun dan syarat syuf'ah yang ketiga adalah masfu' minhu, yaitu orang yang tempat mengambil syuf'ah. Disyaratkan pada syarat ketiga itu adalah ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat. Selanjutnya yang ketiga adalah al-qard. Nah, apa yang dimaksud dengan al-qard?
Nah, al-qard ini merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum al-qard ada 3. Pertama Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga adalah ijma. Rukun al-qard ada 4. Pertama adanya pihak meminjam, kedua adanya pihak memberi pinjaman, ketiga adanya dana, yang keempat adanya ijab dan qabul. Syarat al-qard dilakukan dengan syirat ijab dan qabul. Yang kedua, keduanya belah pihak terlibat dalam akad. Yang ketiga, harta yang dipinjamkan dapat berupa harta apapun. Macam-macam al-qard dilihat dari pihak pemberi hutang. Yang kedua, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian. Yang ketiga, dilihat dari segi waktu pelunasannya. Jadi bagaimana aplikasi al-qard dalam lembaga keuangan? Nah, ada syaratnya dalam al-qard ini. Yang pertama adalah sebagai pinjaman talangan haji, kedua sebagai pinjaman tunai, ketiga sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Oke, selanjutnya pada materi yang keempat adalah ikrar. Pengertian dari ikrar itu sendiri menurut bahasa isbat adalah menetapkan, sedangkan menurut syara, ikrar ini berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Jadi ikrar ini merupakan dalil yang terkuat untuk pendakwa menetapkan dakwaan dari si pendakwa. Legalitasnya sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135 bahwasanya Allah di situ berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Jadi maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 135 ini bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa ikrar itu adalah syariat lana oleh kitab dan sunnah. Nah, selanjutnya mengenai syarat dan sahnya ikrar. Nah, disyaratkan untuk sahnya ikrar itu ada beberapa hal, di antaranya itu berakal, balik, ridho, dan bertaruf atau bertindak, dan agar orang-orang yang berikrar itu tidak main-main dan tidak mengikrarkan apa yang menurut akal dan adat kebiasaan mustahil. Yang selanjutnya adalah ikrar barang yang tidak jelas. Jadi misalkan ketika seseorang melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas atau majhul, seperti ucapan seperti ini, Fulan, kamu memiliki sesuatu hak yang pada diriku. Nah, sesuatu hak yang pada diriku itu seperti apa? Kan tidak jelas. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pengecualian di dalam ikrar. Nah, hukumnya itu sah jika memberi istisna atau mengecualikan di dalam ikrar ketika pengecualian tersebut langsung disambung dengan ikrarnya. Maksudnya itu orang yang ikrar langsung menyambung istisna dengan mustasna minhu, sehingga jika orang itu memisahkan antara keduanya dengan diam-diam, lama secara urf ucapan yang lain, maka hukumnya itu tidak sah. Selanjutnya materi yang kelima adalah wakalah. Nah, apa itu wakalah? Wakalah ini merupakan akad yang memberi kuasa orang yang mewakil kepada penerima wakil untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang mewakilkan itu. Selanjutnya kita pergi ke jenis-jenis wakalah. Jenis-jenis wakalah ada 2. Pertama, wakalah mutlaqoh yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, wakalah muqayyad yang diikat dengan syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun wakalah. Pertama, penerima wakil. Yang kedua, orang yang mewakil. Yang ketiga, perkara yang diwakil. Dan yang keempat adalah syigot. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama adalah syarat wakil dan yang mewakil. Yang kedua, syarat perkara yang diwakil. Yang ketiga adalah syigot. Syarat wakil dan orang yang mewakil yaitu orang yang mewakil hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikannya perkara yang diwakil. Syarat perkara yang diwakil itu merupakan perkara yang diwakil hendaklah dinyatakan dengan jelas oleh orang yang mewakil semasa akad. Yang terakhir adalah syigot. Syigot ini merupakan terbatalnya wakalah dengan hilangnya kelayakan wakil atau orang yang mewakil.
Yes, seterusnya kita pergi ke modus operandi. Situasinya di sini. Orang yang mewakil, yaitu pelanggan, dia ingin membuat bayaran kepada pihak TNB. Kemudian pelanggan tersebut mewakilkan pihak bank kepada penerima wakil untuk membuat pembayarannya tersebut kepada pihak TNB. Nah, disitulah maka terjadinya wakalah. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki puncak materi. Yang keenam adalah gosok. Jadi kata gosok ini sangat populer sekali, sangat trending sekali, apalagi di pondok pesantren ya. Jadi ini juga sangat berbahaya. Oke, langsung saja kita bahas aja ya. Bahwasanya pengertian gosok itu adalah mengambil secara paksa dan zolim. Jadi menurut bahasa itu mengambil secara zolim, sedangkan secara istilah menguasai harta orang lain yang bukan miliknya, tetapi itu mengambilnya itu secara terang-terangan. Jadi Oke, selanjutnya mengenai hukum dan dasar hukum gosok. Yang pertama adalah hukum gosok. Nah, jadi hukum gosok ini dosa dan haram, ya enggak? Jadi tapi ini tidak membatalkan sholatnya. Oh, bukan seperti itu. Istilahnya itu seperti ini, sesuatu yang ada pada mulanya itu disyariatkan, akan tetapi disertai oleh suatu yang bersifat mudarat bagi manusianya. Sedangkan dalam fikih ahlul bait, gosip itu tetap dihukumi sebagai dosa yang menyebabkan sholatnya sendiri itu tidak sah. Sedangkan dasar hukum gosip itu ada dua. Yang pertama di dalam Al-Quran, yang kedua pada hadis. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang Allah di situ berfirman bahwasanya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan atau jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Jadi pada surat ini pada ayat ini bahwasanya Allah itu melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan secara batil, dengan menyogok atau memberi sumpah palsu atau saksi palsu, seperti itu. Yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah hadis. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kezaliman, niscaya Allah kalungkan dia dengannya pada hari kiamat dari 7 bumi. Jadi mengenai hukum bagi orang yang gosip, jadi buat kalian hati-hati aja. Jadi yang pertama, ia itu berdosa jika ia mengetahui bahwa barang itu yang diambil miliknya orang lain, ya dosa. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, nah wajib dikembalikan. Yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Nah, denda yang dimaksud itu seperti mengganti, seperti itu, dengan menggantinya. Yang keempat, sesuai mazhab Hanafi dan Maliki, beliau berpendapat bahwa denda yang dilakukan itu dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok, jadi menggantinya. Yang kelima, apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketidak lakukan gosok. Yang keenam, mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa denda sesuai dengan harga yang tertinggi. Jadi misalkan gosok sandal harganya itu misalkan 10.000 jadi kalian menggantinya lebih tinggi, 12.000, 13.000, seperti itu. Yang ketujuh, sesuai mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa denda sesuai dengan harga ketika jenis benda itu tidak ada lagi di pasaran. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin itu adalah materi yang saya sampaikan. Jika ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.